Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk yang menonton. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Hanif Ananta Syidki dengan NIM akhir 069. Di pertemuan berikut ini kita akan menjelaskan tentang permodelan dengan Simulink dan MATLAB. Oke, di sini ada permodelan dan simulasi. Jadi penjelasan terlebih dahulu terkait permodelan yaitu proses membuat sebuah model atau representasi yang disederhanakan dari suatu sistem, objek, atau realitas untuk dipahami, dianalisis, dan digunakan dalam memecahkan masalah. Contohnya adalah saat merancang sebuah sistem kontrol untuk motor listrik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat model matematika dari motor tersebut. Simulasi adalah proses meniru perilaku sebuah sistem nyata dengan membuat modelnya, baik model komputer, model fisik, maupun peragaan untuk mempelajari sistem tersebut. Dan untuk mempelajari sistem tersebut juga menguji skenario yang berbeda, melatih personel, atau untuk memecahkan masalah dan hiburan. Kalau kita pakai analogi tadi, simulasi adalah proses mengetes respons dari sistem kontrol motor listrik tadi berdasarkan model matematika yang kita buat. Selanjutnya adalah aplikasi kita gunakan yaitu MATLAB. Jadi untuk membuat permodelan menjadi lebih mudah, kita memerlukan sebuah program atau platform permodelan. Salah satu programnya yaitu MATLAB. Jadi MATLAB ini adalah platform pemrograman dan numerik yang berguna dalam aplikasi teknik dan ilmiah. Contohnya termasuk dalam permodelan sistem kontrol, analisis data, pemrosesan sinyal, dan sebagainya. Selain permodelan, kita juga memerlukan sebuah lingkungan simulasi model yaitu Simulink. Dari MATLAB sendiri dia menggunakan aplikasi Simulink tadi. Jadi Simulink ini merupakan lingkungan permodelan berbasis blok diagram. Lingkungan ini dapat digunakan untuk memodelkan berbagai jenis sistem dari yang paling sederhana hingga yang multi domain. Contoh dari penggunaan ini adalah untuk memodelkan sistem pengendali. Selanjutnya adalah penjelasan tentang Laplace transformation dan transfer function. Jadi di sini adalah Laplace transformation yaitu suatu metode matematis yang mengubah fungsi waktu menjadi fungsi dalam domain kompleks atau S-domain. Dengan transformasi ini, persamaan diferensial dapat diubah menjadi persamaan aljabar yang jauh lebih sederhana untuk dianalisis. Dari transformasi Laplace tadi, kita dapat memperoleh transfer function atau fungsi alih. Jadi transfer function ini menyatakan hubungan antara input dan output suatu sistem dalam domain Laplace dengan asumsi kondisi awal bernilai 0. Transfer function memberikan gambaran bagaimana suatu sistem merespons sinyal masukan baik dalam hal kestabilan, kecepatan respons maupun perilaku steady state. Misalnya pada sistem mekanik sederhana, masa pegas redaman. Transfer function dapat ditulis sebagai rumus berikut, yaitu bisa dilihat di display. G sama dengan 1/ms kuadrat plus BS plus K. Selanjutnya adalah kita akan menjelaskan tentang permodelan sistem. Yang pertama adalah sistem mekanik. Di sistem mekanik ini umumnya dimodelkan menggunakan komponen dasar berupa massa, pegas, dan redaman. Massa menggambarkan sifat kelembapan, pegas mewakili kelakuan, sedangkan redaman menggambarkan adanya gesekan atau hambatan gerak. Untuk persamaannya yaitu seperti pada display, di mana gaya yang diberikan pada sistem. Dengan menggunakan Laplace transform, persamaan tersebut dapat diubah ke dalam bentuk aljabar sehingga transfer function sistem dapat diperoleh. Model ini banyak digunakan pada contoh nyata seperti suspensi kendaraan, sistem getaran mesin, serta robotika. Selanjutnya adalah permodelan dari sistem elektrik. Dalam sistem elektrik ini, contoh yang paling umum digunakan adalah rangkaian RLC yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. Persamaannya adalah seperti pada display, yaitu resistor berfungsi menahan arus induksi, menyimpan energi dalam medan magnet, dan kapasitor menyimpan energi dalam medan listrik. Menariknya, sistem elektrik ini dapat dianalogikan dengan sistem mekanik, yaitu induktor serupa dengan massa, kapasitor serupa dengan pegas, dan resistor
serupa dengan redaman. Dengan analogi ini, metode analisis kontrol dapat diterapkan lintas bidang, baik mekanik maupun elektrik. Sorry, di bawah sini ada rumus yang sebelumnya, tadi lupa belum saya edit. Selanjutnya adalah ada yang terakhir, yaitu sistem hidrolik, di mana sistem ini memanfaatkan fluida bertekanan untuk menghasilkan gerakan atau gaya. Hubungan dasar dalam sistem hidrolik ditentukan oleh aliran fluida atau Q, tekanan, resistansi, dan kapasitansi. Persamaannya adalah seperti pada video. Persamaan ini menunjukkan bahwa perubahan aliran dan tekanan saling berhubungan, mirip seperti hubungan tegangan dan arus pada sistem listrik. Contoh paling sederhananya dari sistem hidrolik adalah tangki air, di mana tinggi permukaan air dapat dianalogikan dengan tegangan pada kapasitor. Permodelan hidrolik banyak digunakan pada sistem rem hidrolik, pompa, serta aktuator yang membutuhkan gaya yang cukup besar. Ketiga sistem ini dapat dipetakan dalam analogi sistem fisik untuk mempermudah permodelan menggunakan persamaan diferensial atau metode kontrol. Jadi untuk perbandingannya seperti ini. Selanjutnya adalah penjelasan tentang sistem kontrol, di mana sistem kontrol adalah sistem yang digunakan untuk mengatur sebuah sistem untuk mendapatkan output yang diinginkan. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan kecepatan sistem dan akurasi sistem. Untuk blok diagramnya adalah seperti ini, di mana input sinyal dia akan menuju ke input transducer. Dari transducer ini outputnya atau kontrol inputnya masuknya ke controller. Selanjutnya setelah controller ada summing junction, di mana summing junction ini adalah perjalanan menuju ke processing yang nantinya akan menjadi sebuah output sinyal. Selanjutnya sistem kontrol dapat dibagi menjadi dua, yaitu open loop, di mana sistem tidak sinyal umpan balik dari output, serta closed loop, di mana terdapat sinyal umpan balik agar output bisa disesuaikan agar lebih akurat. Untuk blok diagramnya seperti pada gambar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simulasi dari permodelan pada Simulink di aplikasi MATLAB. Untuk permodelannya seperti berikut ini. Oke, jadi kita sudah berada di dalam Simulink dari si MATLAB. Di sini kita langsung saja membuka ke library browser. Pada library browser kita langsung saja mencari sine wave atau sinyal sinus. Kita ketik saja. Lalu kita drag and drop saja langsung ke sini. Selanjutnya kita mencari gain. Gain juga langsung saja kita drag and drop ke sini. Selanjutnya kita mencari MUX atau MUX, dan kita masukkan terlebih dahulu yang MUX. Lalu kita sambungkan perkabelannya dari gain ke MUX bagian atas, dan oh ya, di sinusnya juga kita sambungkan, serta MUX bagian bawah kita sambungkan ke kabel dari koneksi antara sine ke gain. Sorry. Lalu di sini selanjutnya kita mencari scope. Langsung saja kita drag and drop saja ke sini. Dan kita sambungkan. Pada gain kita isi nilai 5. Lalu langsung saja kita run. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya apabila kita berikan di max atau demux, kita sambungkan saja seperti ini, maka kita harus menggunakan dua buah scope. Kita drag and drop saja. Lalu langsung kita sambungkan antara demux ini ke scope-nya, dan muxnya kita sambungkan ke demux. Lalu kita langsung run saja.
Seperti inilah hasilnya. Lalu di sini kita blok, lalu kita klik create subsystem ini, maka dia akan membentuk sebuah subsystem atau menjadi dalam kesatuan subsystem seperti ini. Apabila kita double klik, dia akan terbuka, dan ya seperti itu untuk penjelasannya. Mungkin penjelasan dari saya kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah menonton. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dan terima kasih. Sampai jumpa.